Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Musi Banyuasin bersiap tampil maksimal sebagai tuan rumah 2 ajang olahraga terbesar di Sumatera Selatan. 13 jemaah haji asal Sumsel dan Bangka Belitung meninggal dunia di Tanah Suci. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 14 Juni 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Musi Banyuasin bersiap tampil maksimal sebagai tuan rumah 2 ajang olahraga terbesar di Sumsel, Porprov ke-15 dan Peparprov ke-5 yang dijadwalkan berlangsung Oktober hingga November 2025. Persiapan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-15 dan Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov ke-5 Sumatera Selatan tahun 2025 terus dimatangkan. 2 event olahraga terbesar di Sumsel ini dijadwalkan akan digelar pada Oktober hingga November 2025. Hal tersebut dimatangkan dalam rapat persiapan kepanitiaan Porprov ke-15 dan Peparprov ke-5 Sumsel yang digelar di ruang rapat Serasan Sekate pada Rabu tanggal 4 Juni 2025 yang lalu. Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dan teknis mulai dari kesiapan venue, logistik hingga penyambutan atlet dan kontingen dibahas secara intensif. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muba M. Paris menyampaikan bahwa sebanyak 24 venue olahraga di wilayah Muba telah disiapkan untuk mendukung kelancaran seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Guna menambah semarak, peluncuran resmi Porprov dan Peparprov Sumsel 2025 direncanakan akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juni mendatang, disertai dengan festival kuliner khas Muba untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus menyambut para tamu dan peserta. Kita sudah siap untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi. Untuk venue-venue-nya? Alhamdulillah, ya itu sudah 80% juga. Tinggal mulai sedikit. Insya Allah di Oktober itu sudah siap semua. Untuk akomodir semua cabur cabang olahraga semuanya
Mudah-mudahan nanti semua cabang ini bisa hadir. Kalau nggak salah sekitar 34. Untuk atlet kita persiapannya sendiri seperti apa? Ya, tadi sudah kita sarankan juga dengan KONI untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan atlet-atlet yang akan tampil nanti di Papua. Tadi ada sejumlah penekanan Pak, apa saja tadi Pak? Seperti harus diperhatikan seperti anak-anak. Ya, diantaranya dari sekian satuan tugas yang ada, mulai dari kebersihan, kesehatan, keamanan, ini harus benar-benar dioptimalkan untuk memberikan pelayanan kepada semua peserta dan semua tamu nanti yang datang di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Sementara itu, Sekretaris Daerah MUBA Apriyadi Mahmud yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Daerah menyatakan bahwa progres persiapan telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis bahwa MUBA tidak hanya sukses menjadi tuan rumah dari sisi penyelenggaraan tetapi juga berprestasi secara olahraga. Porprov dan Peparprov Sumsel 2025 dipandang sebagai ajang strategis tidak hanya untuk pembinaan atlet daerah tetapi juga untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten MUBA pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mensukseskan kegiatan ini. Dari Kabupaten Musi Banyu-Asin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, atlet karate Sumsel Anissa menilai kualitas pelatih menjadi faktor kunci dalam mencetak prestasi atlet, khususnya di cabang olahraga karate. Ia berharap pemerintah khususnya KONI Sumsel kembali mendorong peningkatan kualitas pelatih melalui berbagai program pelatih seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut Anissa, pembinaan atlet tidak cukup hanya pada tahap latihan rutin, namun harus disertai dengan penguatan kapasitas para pelatih agar mampu memberikan pembinaan yang maksimal. Pendidikan lah, bagaimana cara melatih. Forky juga biasanya tuh Kemenpora itu bekerja sama dengan PB Forky, kan biasa mengadakan coaching klinik untuk pelatih nasional. Harusnya Forky mengikutkan pelatihnya untuk jangka panjang lah, ini boleh kayak gitu. Anissa juga menyoroti pentingnya pembibitan atlet sejak dini yang melibatkan koordinasi hingga tingkat desa. Ia menyebutkan bahwa bibit atlet potensial justru tumbuh di perkampungan, namun kurang mendapatkan perhatian serius untuk diserap dan dibina menjadi atlet profesional. Pendengar, berikut kita dengarkan pandangan masyarakat terkait persiapan Porprov ke-15 di MUBA. Saya Umat di Banyu-Asin. Harapan saya untuk melaksanakan pekan olahraga daerah Sumatera Selatan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ada informasi nanti banyak kurangnya persiapan seperti tempat menginap, kemudian kebutuhan pangan atlet. Tetapi paling penting pertandingan olahraga itu menghasilkan unggul untuk kompetisi selanjutnya. Saya Ratri di Banyu-Asin. Kalau menurut saya tentang olahraga apapun harus dilaksanakan dengan baik sehingga memang tidak memberikan keluhan bagi atlet termasuk masyarakat, agar nantinya pelaksanaan olahraga ini juga memberikan dampak baik ya bagi wilayah di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Jadi memang pelaksanaan itu misal ada pembangunan, terus hasil dari pembangunan itu nanti bisa memberikan masyarakat, kebaikan untuk masyarakat itu sendiri. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menjadi tolak ukur melihat kemampuan atlet binaan daerah untuk dapat mengharumkan nama Sumsel di tingkat nasional. Berikut wawancara reporter Hairul Rizky bersama pemerhati olahraga Sumatera Selatan, Merizal Usra. Pengamatan kita Pak, untuk hasil dari atlet ini bisa diangkat ke nasional Pak? Oke, Porprov itu kan suatu ajang di mana untuk penseleksian, mencari, melihat hasil dari suatu program latihan yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga yang ada di kabupaten kota gitu. Nah, hasilnya itu bagaimana prestasinya nanti itu dilihat pada Porprov yang akan dilaksanakan ini. Nah, hasil itu nanti dikumpulkan seluruh atlet yang berprestasi ya, di cabang olahraga sendiri di Pengprovnya nanti akan dibina sebagai wakil cabang olahraga itu untuk mewakili provinsi-provinsi kita di ajang nasionalnya kita. Pak Merizal ngelihat Pak, kalau atlet-atlet Sumsel ini potensinya seperti apa Pak?
Kalau di kancah nasional Pak ya? Atlet Kalau Sumsel, kita gambaran umum ya? kalau aku melihat ya, secara umum Sumsel ini punya potensi yang sangat bagus dalam membina atlet ya. Atletnya banyak yang bagus-bagus. Cuman kadang-kadang kita dalam pembinaan itu kan butuh satu prosesnya itu yang kadang-kadang ini salah. Misal dia ingin latihan, tapi tempat latihannya nggak bagus. Oh iya. Kurang memadai gitu, sehingga program latihan itu yang harus dilaksanakan sebanyak 6 kali seminggu itu nggak bisa laksanakan. Karena ya kita melihat ada beberapa cabang olahraga di ini kan itu sarana latihannya nggak cukup, nggak memadai gitu, sehingga itu yang membuat para atlet kita ini kadang-kadang prestasi puncaknya nggak dapat mereka raih gitu. Oke, Nah sementara kita berharap mereka itu kan bagus di ajang nasionalnya gitu. Cuman ya itu tadi, karena persiapan kita ini belum didukung sepenuhnya oleh sarana-sarana yang ada. Saya sangat salut dengan para pelatih cabang olahraga di Sumsel ini. Mereka dengan sarana yang begitu aja masih bisa berprestasi secara ini, bisa menciptakan para atlet yang sebetulnya kalau dibina secara khusus terfokus gitu, kita punya atlet yang bagus-bagus. Nah cuman kadang-kadang pembinaannya ya yang berkorban tuh hanya atlet dan pelatih. Itu yang berkorban. Yang saya tidak menginginkan mereka pengurus ada keterbatasannya. Ya ketika nanti ada sarana tempat latihan yang cukup atau peralatan latihan yang cukup ya, pengurus kan berusaha untuk mencukupi saja, tapi tidak ini ya, hanya sekedar pemenuhan biasa aja gitu. Nah yang banyak kebantu biar pelatih, pelatih dan atlet ya. Nah, itu yang terjadi di Sumatera, dan saya kan udah begitu paham lah gitu tentang bagaimana pengorbanan atlet dan pelatih itu dalam membangun misalkan prestasi di Sumatera Selatan ini. Oke, baik. Baik, mungkin dari hasil Prof nanti mungkin kita lihat ada atlet-atlet baru nanti Pak ya. Ya, mungkin segambaran umum misalnya. Ya, Pak. Apa harapan hasil kita, Pak? Prof ini ya hasil Prof ini harus kan nanti ada muncul juara-juara gitu. Nah harapannya para juara itu dibina, ada pembinaan keberlanjutan gitu. Jangan dia habis di Poprov aja. Habis Poprov ya, sudah mewakili satu daerah kemudian pesta-pesta gitu habis. Tapi bagaimana nanti cabang-cabang olahraga itu sendiri untuk melanjutkan pembinaannya itu. Karena targetnya kan bukan itu. Target sebetulnya cabang-cabang olahraga untuk di Indonesia bagaimana dia bisa nanti berprestasi di PON. Itu target PON gitu. Nah, jadi Porprov ini adalah ajang untuk bagaimana persiapan kita nanti bisa tampil di PON. Nah, untuk tampil di PON itu banyak yang harus dilalui. Seperti apa? Itu harus melalui prapon dulu kan. Banyak ini yang harus dilewati. Harapannya nanti ya mungkin dengan Poprov ini, Poprov di Muba ini dapat banyak menciptakan atlet-atlet yang baru dan bisa dibina prestasinya, kemudian bisa mewakili Sumatera Selatan nanti pada PON yang akan datang. Oke, Pak Merizal, makasih Pak ya waktunya Pak ya, sudah berbincang-bincang hari ini bersama RRI. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 368 jamaah haji kloter 1 di Embarkasi Palembang tiba di Kota Palembang hari Jumat kemarin setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Setibanya di tanah air, para jamaah disambut oleh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan sebelum kembali ke kampung halaman masing-masing di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Humas Kemenak Sumsel Abdul Kudus menjelaskan bahwa jumlah jamaah asal berangkat ke Arab Saudi berjumlah 370 orang, namun 2 orang jamaah asal kloter 1 meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji. Jadi waktu berangkat ke Tanah Suci, jemaah kloter 1 ini berjumlah 370 orang ya, termasuk di dalamnya 4 petugas kloter,
dan tadi tiba kembali ke tanah air itu 368 orang karena ada 2 jamaah yang meninggal dunia. Total jamaah haji embarkasi di Bekasi Palembang yang meninggal dunia sampai saat ini itu berjumlah 13 orang dengan rincian 4 jamaah dari Kabupaten Oku Timur, kemudian 3 jamaah dari Kota Palembang, 2 jamaah dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan 4 jamaah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi jamaah haji yang meninggal dunia ini sesuai dengan kesepakatan dengan Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci itu dimakamkan di Arab Saudi. Abdul Kudus menambahkan seluruh ahli waris jamaah yang meninggal dunia akan mendapatkan hak asuransi. Bagi jamaah yang wafat karena sakit mendapatkan asuransi sebesar biaya perjalanan ibadah haji masing-masing embarkasi, sedangkan yang meninggal karena kecelakaan akan menerima asuransi 2 kali lipat. Dan pendengar informasi lainnya, Perumda Pasar Palembang Jaya menargetkan sebanyak 2.500 pedagang dari 20 pasar di Kota Palembang akan menggunakan kartu identitas pedagang sebagai sistem identitas sekaligus pembayaran resmi hingga tahun 2025. Transformasi pasar tradisional di Palembang mulai memasuki babak baru. Perumda Pasar Palembang Jaya bersama pemerintah kota menggencarkan digitalisasi di seluruh pasar kota. Salah satu langkah awal yang kini dijalankan adalah penerbitan Kartu Identitas Pedagang atau KIP. Langkah ini sejalan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yang mewajibkan seluruh penerimaan Perumda Pasar dilakukan secara non-tunai. KIP menjadi solusi baru untuk menggantikan karsis pembayaran harian, bulanan, hingga tahunan yang selama ini digunakan oleh para pedagang. Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswono, mengatakan, kartu ini bukan hanya alat transaksi digital, tapi juga bentuk penataan yang lebih baik bagi seluruh pedagang di pasar tradisional. KIP dirancang sebagai identitas resmi yang terintegrasi langsung dengan sistem pengelolaan pasar. Kemudahan ini disambut baik oleh para pedagang termasuk di Pasar Padang Selasa. Ini adalah sebagai pengganti karcis ya, harian, bulanan dan tahunan. Kalau di Pasar Selasa sudah yang manual itu sudah kita berhentikan ya. Jadi benar-benar di Pasar Selasa itu sudah berubah digital semua. Salah satu pedagang yang sudah menggunakan KIP, Wiwit, mengatakan pakai kartu tersebut lebih praktis, tidak ribet lagi soal karsis. Bayarannya yang juga bisa langsung lebih aman. Fungsinya pertama untuk memperkenalkan bahwa ini pedagang di sini, yang keduanya untuk pembayaran QRIS itu biar lebih mudah kan, sesuai perkembangan zaman sekarang. Kalau pakai QRIS lebih mudah, disimpan uang cash dan digital pasar ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Palembang. Sementara Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menyebut KIP sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pasar yang tertib, nyaman, dan modern. Pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat. Dengan digitalisasi, pengelolaan jadi lebih akuntabel, pedagang juga lebih terlindungi. Kalau ada tadi QRIS kita belanja, apa yang mengakibatkan untuk uang pencopetan, insya Allah berkurang jauh. Terus itu juga pedagang ngerasa nyaman, duit tadi tidak lagi ditaruh atau ditorokan, kan? Langsung di bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pedagang. Hingga akhir tahun 2025, Perumda Pasar menargetkan 2.500 pedagang dari 20 pasar di Kota Palembang telah menggunakan KIP sebagai sistem identitas dan pembayaran resmi. Sebuah langkah kecil tapi berdampak besar bagi wajah pasar tradisional Kota Palembang. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, berikut kami hadirkan Kilas Sumsel. Kilas Sumsel.
Kilas Sumsel pagi ini kami awali dengan informasi tentang bencana tanah longsor melanda Kelurahan Ngulak, Kecamatan Sangadesa pada Rabu 11 Juni 2025 dini hari. Berdampak pada 9 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Musi di RT 6 RW 2 dan RT 9 RW 3. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan berat dan terancam terbawa arus longsor. Camat Sangadesa Hendrik menjelaskan bahwa longsor terjadi secara tiba-tiba dan langsung mengancam pemukiman warga di tepi Sungai Musi. Pihak kecamatan bersama aparat kelurahan telah mengambil langkah-langkah darurat dengan memperingatkan warga dan berkoordinasi intensif bersama dinas-dinas terkait. Sekretaris Daerah Sekda Kota Palembang Aprizal Hasim memimpin inspeksi mendadak sidak ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah OPD khususnya yang bergerak di bidang pelayanan publik usai libur bersama Idul Adha. Sidak yang melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM serta inspektorat ini dilakukan secara acak. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP dan Kantor Camat Pelaju. Saat memeriksa kehadiran pegawai di Mall Pelayanan Publik Jakabaring, tim sidak mendapati 6 aparatur sipil negara tidak hadir tanpa keterangan. Menurut Aprizal, para ASN yang mangkir ini akan menjalani proses klarifikasi untuk dimintai keterangan atas ketidakhadiran mereka. Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah Kota Palembang akan merealisasikan pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP pada tahun ajaran baru 2025 melalui program Palembang Cerdas. Kebijakan ini diumumkan Sekda Kota Palembang Aprizal Hasim dalam pengarahan kepada 249 kepala daerah di Palembang Rabu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri menyebutkan sebanyak 22.868 siswa SD dan 19.978 siswa SMP menjadi sasaran program ini. Untuk tahap awal distribusi seragam difokuskan pada sekolah negeri terlebih dahulu. Selain bantuan seragam, Disdik Palembang juga akan memperluas cakupan program makan bergizi gratis MBG dengan menambah 5 dapur umum. Penambahan ini akan mendukung distribusi makanan bergizi di 15 sekolah baru. Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar program retreat bertajuk Laskar Satria Pandu sebagai langkah pembinaan karakter pelajar sekaligus persiapan menghadapi bonus demografi. Program ini merupakan inspirasi Gubernur Sumsel Herman Deru yang menyasar siswa berprestasi maupun yang terindikasi terlibat dalam kenakalan remaja. Sekda Sumsel Edward Chandra saat memimpin rapat persiapan menyatakan program ini bertujuan membentuk calon pemimpin masa depan yang berkarakter kuat dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Sebuah pelang baliho berukuran besar yang tertabrak kendaraan menyebabkan ruas jalan lintas Palembang Sekayu di Kecamatan Betung, tepatnya di perbatasan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, harus ditutup sementara. Penutupan dilakukan demi keselamatan para pengguna jalan. Langkah cepat langsung diambil personil Satlantas Polres Banyuasin bersama Satlantas Polres Musi Banyuasin dengan menutup akses lalu lintas dari kedua arah, baik dari Palembang maupun dari Musi Banyuasin. Penutupan dilakukan selama proses penurunan baliho berlangsung guna menghindari potensi bahaya bagi pengendara yang melintas. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan, kebun, dan lahan Karhutbunla Selasa 10 Juni 2025 di lapangan pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate Sekayu guna memastikan seluruh pihak siap menghadapi ancaman Karhutbunla di musim kemarau 2025. Bupati Muba M. Toha menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, perusahaan, dan masyarakat untuk mencegah terulangnya kejadian kebakaran hebat seperti tahun 2024. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel memastikan saat ini sudah ada 5 wilayah yang telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuasin. Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syabana mengatakan Kabupaten Banyuasin merupakan daerah kelima yang menetapkan status siaga Karhutla.
4 daerah yang terlebih dahulu menetapkan status siaga karhutla, Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir Pali, dan Kota Prabu Muli. Dengan ditetapkannya status siaga darurat karhutla di 5 kabupaten tersebut, pemerintah Provinsi Sumsel langsung menaikkan status siaga darurat karhutla. Sekian Kilas Sumsel untuk edisi pekan ini. Informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman portal kami di rri.co.id dengan mengklik pilih daerah Palembang. Saya Agrani Sihombing, sampai jumpa. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita di antaranya. Musi Banyuasin bersiap tampil maksimal sebagai tuan rumah 2 ajang olahraga terbesar di Sumsel. 13 jemaah haji asal Sumsel dan Bangka Belitung meninggal dunia di Tanah Suci. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui rri.co.id dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Maju, ayo maju.